Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Ulandari. Pada pertemuan ini, saya akan membahas mengenai proses fertilisasi dan perkembangan embrio dengan dosen pengampu Ibu Nosi Kodariah MPD. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah mengetahui bahwa pada sistem atau organ reproduksi laki-laki itu, dia akan menghasilkan sel sperma. Sedangkan pada organ reproduksi wanita itu dia akan menghasilkan sel telur. Jadi ketika sel sperma dan sel telur maka akan terjadi peleburan. Nah, peleburan inilah yang dinamakan dengan fertilisasi. Jadi apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah suatu proses pertemuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel sperma dari laki-laki dan sel telur ovum dari perempuan. Apabila proses pembuahan berhasil terjadi, maka proses ini akan menghasilkan sel tunggal yang disebut dengan zigot. Proses fertilisasi terjadi di dalam sel telur atau tuba falopi. Apabila ovum sudah matang, maka ovum akan dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Nah, proses pelepasan ini disebut dengan ovulasi. Saat ovum sudah dilepaskan dan menuju ke uterus, dan di perjalanan ovum ini bertemu dengan sperma di saluran telur, maka ovum akan dibuahi oleh sperma. Nah, proses pembuahan inilah yang disebut dengan fertilisasi. Fertilisasi ini merupakan proses pembuahan yang terjadi di dalam saluran telur. Dari sini terlihat bahwa ada beberapa sperma yang berusaha masuk menuju ke inti sel. Dan tetapi untuk masuk ke dalam inti sel ini, sperma ini harus melewati 3 lapisan. Yang pertama ada corona radiata, dan yang kedua ada zona pellucida, dan yang ketiga di lapisan yang ketiga ada membran plasma. Nah, di dalam sperma itu terdapat 3 bagian. Ada kepala atau inti, kemudian ada badan dan ekor. Nah, ketika sperma yang berhasil menembus masuk ke dalam inti sel telur, maka yang masuk itu hanya bagian kepalanya atau hanya bagian intinya saja. Badan dan ekor tidak ikut masuk ke dalam inti sel telur. Jadi sperma bisa masuk ke dalam inti sel telur karena dia akan mengeluarkan enzim-enzim yang tersimpan di okrosom. Ketika enzimnya telah dikeluarkan, maka dia akan berhasil menembus ketiga lapisan ini. Nah, ketika sel sperma itu berhasil membuahi sel telur, maka bagian sel telur dia akan melepaskan senyawa kimia ke zona pellucida. Senyawa kimia ini berfungsi mencegah sperma lain masuk ke dalam sel telur. Jadi ketika satu sperma sudah masuk menembus lapisan tadi, maka dia berhasil membuahi sel telur. Maka sel telur ini dia akan mengeluarkan senyawa kimia yang berfungsi untuk mencegah sperma lain masuk ke dalam inti sel telur. Nah, di sini kan ada sel sperma dan sel telur. Maka mereka akan melebur menjadi satu hingga peleburan dari inti sel telur, dan sperma ini akan menghasilkan zigot. Nah, setelah tumbuh menjadi zigot, maka akan terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di mana ini merupakan ovarium. Nah, di ovarium ini dia akan melepaskan sel telur atau ovum yang sudah matang. Pada saat ovum ini menuju perjalanannya ke rahim dan dia bertemu dengan sel sperma dan ini membuahi sel telur, maka akan terjadi proses pembuahan awal atau disebut dengan fertilisasi. Setelah terjadi pembuahan, maka akan tumbuh menjadi zigot. Dari zigot ini dia akan membelah, dan pada saat melakukan pembelahan
Di hari kedua maka akan tumbuh menjadi 2 sel, dan di hari ketiga dia akan membelah lagi dan terbentuklah 4 sel. Di hari keempat akan tumbuh menjadi 16 sel. Nah, di hari selanjutnya, di hari kelima maka akan tumbuh menjadi blastokista awal. Proses sel ini bisa disebut dengan morula. Jadi, morula ini berbentuk seperti buah anggur. Kemudian, setelah terjadi blastokista awal di hari kelima, maka di hari ke-6 dan 7 akan terjadi blastokista atau tahap akhir dan menempel ke dinding rahim. Maka blastokista ini dia akan mengalami proses implantasi. Implantasi ini bisa disebut dengan penempelan. Sehingga ketika embrio sudah menempel ke dinding rahim, bisa dikatakan seorang wanita itu mengalami masa kehamilan. Nah, setelah hari ke-12, terbentuklah lapisan luar ektodermis dan lapisan dalam endodermis pada embrio, kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut dengan mesodermis. Ketika lapisan tersebut akan membelah dan membentuk bagian-bagian tubuh manusia. Pada bagian endodermis, dia akan membentuk kulit dan sistem saraf. Pada endodermis, dia akan membentuk sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Pada mesodermis, dia akan membentuk rangka, otot, sistem peredaran darah, sistem ekresi, dan sistem reproduksi. Nah, ini adalah gambar dari proses fertilisasi sampai dengan proses embrio. Nah, selama tahap embrionik, membran-membran embrio itu dia akan terbentuk. Membran embrio terdiri atas karyon, allantois, amnion, saccus vitellinus atau kantong kuning telur. Dan selanjutnya ini adalah gambaran dari proses perkembangan janin. Di laboratorium terang, Pak Taufan berdiri riang, setunggal bercerita, makhluk hidup semua beda. Mikroskop jadi saksinya, kecil tak berhenti, mengalir di dalam diri, rahasia alam tersembunyi. Biologi seru, ada Pak Taufan, jangan takut belajar, ilmu jadi teman. Tumbuh berkembang, metamorfosis terbang, evolusi panjang, Pak Taufan bilang. Di taman yang hijau indah, tumbuhan mengintip ramah, proses fotosintesis, daun hijau jadi artis. Biologi seru, ada Pak Taufan, jangan takut belajar, ilmu jadi teman. Biologi seru, ada